Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi meskipun tidak tatap muka ya, via Zoom. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, serta kepada kita yang insya Allah jadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, Amin ya Allah. taib. Alhamdulillah kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6. Ya, sedikit informasi terlebih dahulu terkait infak. Alhamdulillah sudah terkumpul berapa ya, bersama belum merekap. Akan tetapi mohon maaf sebelumnya masih belum dibelanjakan untuk karena sesuai akadnya ya, yang infak yang masuk nanti akan dibalikan kitab, kemudian akan dibuatkan majelisnya gitu ya, dibuatkan majelisnya untuk teman-teman juga nanti. Nah, akan tetapi kemarin qadarullah mau pesan kitab Al-Madkhal ila Sunan At-Tirmidzi, pendahuluan ya, madkhal ke kitab Sunan At-Tirmidzi, cuma qadarullah habis habis gitu. Jadi belum belum dibelanjakan apa-apa. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan, oh, Ustaz saya pengen ngaji kitab fikih misalkan atau kitab apa, silakan request, nanti insya Allah akan digunakan uang infaknya, kemudian akan dibuatkan majelisnya via Zoom nanti ya, insya Allah ya. Nah, uang ini berarti bukan uang pribadi Mas Jama ya, uang umat ini ya. Jadi nanti tidak akan sembarangan dibelanjakan, malah dibelanjain baju atau apa buat bergaya. Oh, na'udzubillah. Gitu ya. Dan mohon doanya dari teman-teman, semoga Mas Jama juga tidak hanya memerintahkan gitu ya, atau menginstruksikan untuk istiqomah kepada orang lain, tapi Mas Jama juga ikhtiar untuk istiqomah bagi Mas Jama sendiri gitu ya. Mohon doanya dari teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Ya, Tayyib, ada beberapa rekan kita yang izin. Kita doakan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini barusan sudah dicek ya, sudah dicek, tugas-tugasnya sudah semuanya dicek, alhamdulillah. Ada yang betul semua pelafalannya, ada yang salah satu dua sedikit-sedikit lah. Alhamdulillah ini cukup memuaskan bagi Mas Jamal pribadi, tapi jangan sampai merasa puas gitu ya. Karena kan ini masih di awal perjalanan gitu ya. Masih di jilid 1 dari kitab Durusul Lughah gitu. Masih di jilid 1, belum jilid 2, belum jilid 3. Ya. Kemudian alhamdulillah barusan juga sempat Mas Jamal tulis kosakata yang ada di kitab Durusul Lughah dari bab 1 sampai niatnya sampai bab 5, cuma baru sampai bab 4 tadi ya. Dan ini Masya Allah nih hampir 1 halaman nih. Hampir 1 halaman. Nah, ini patut disyukuri oleh kita semua ya. Patut disyukuri, alhamdulillah sudah bisa, meskipun belum khatam sudah bisa tahu lah minimal bahasa Arabnya. Berat adalah thaqil, kemudian ringan, khafif dan lain sebagainya, itu sudah alhamdulillah nikmat yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nikmat yang luar biasa dari Allah. Nah, ini tidak semua orang diberikan nikmat oleh Allah. Nah, makanya di antara bentuk syukur ya, yang paling rendah itu adalah mengucapkan hamdalah gitu. Nah, sudah belum nih mengucapkan hamdalah dengan diberikan kesempatan oleh Allah belajar bahasa Arab? Kalau belum, kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bentuk syukur yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. levelnya paling tinggi. Bentuk syukur yang levelnya paling tinggi itu adalah menggunakan nikmat yang Allah kasih itu untuk kebaikan. Allah ngasih nikmat kepada kita belajar bahasa Arab, oh, kita berarti harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya supaya kita dianggap orang yang paling benar-benar bersyukur. Nah, caranya gimana? Caranya ya ketika diminta untuk mengerjakan tugas, semangat kerjakannya gitu. Kalau misalkan diminta untuk murojaah, semangat murojaahnya gitu ya. Insya Allah berkahnya akan terasa di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, Taib. Kita masuk ke kitabnya.
Ini sebentar lagi selesai bab 4. Maaf maksudnya ke bab 5 ya. Bab 4 sudah sedikit lagi insya Allah. Nah, seperti biasa menunggu loading. Menunggu loading Mas Yama sebutkan bahasa Indonesianya, teman-teman terjemahkan. Ya. Dapur. Al-matbakh. Matbakh. Matbakh. Terus kelas. Al-fasl. Faslun. Kalau sakit. Mariyad. Maridun. Kalau buku catatan. Al-maktab. Kolam, maktab, meja. Maktab, meja. Daftar. Daftarun. Ya, mantap. Mumtaz. Ya, kalau buku biasa, buku secara umum gitu. Kitabun. Kitabun. Kalau tinggi. Tawilun. Matahari. Syamsun. Syamsun. Terus ganteng. Jamilun. Iya, jamilun. Terus guru. Mudarrisun. Mudarrisun. Ya. Pedes. Harun. Harun. Ya, Harun. harun. Kalau apel. Tufahun. Tufahun. Lazat. Ladhidun. Lazidun. Kalau di atas. Ala. Ala ya. Ala, la-nya panjang ala. Atau fauqo bisa. Fauqo tapi belum belajar ya kita ya. Nah, kalau universitas atau kampus. Jami'atun. Jami'ah ya, jami'ah. Terus pendek. Qasirun. Qasirun. Iya, kalau sekarang coba Mas Jama sebutkan kata dalam bahasa Arab, teman-teman sebutkan lawan katanya. Ya, sebutkan lawan katanya. Ya. Contoh misalkan baridun, lawannya Harun. Thaqilun. Khafifun. Kabir. Saghirun. Wasikhun. Nazifun. Nazifun. Kalau apa lagi yang udah belajar ya? Waqifun. Jalisun. Ya, jalisun ya. Loading. Ya gitu ya. Waqifun berdiri, kalau jalisun duduk ya. Duduk. Thayyib, bagus, alhamdulillah, mumtaz. Ya, nanti kalau lupa-lupa diulang-ulang lagi aja sedikit-sedikit ya. Thayyib, kita murojaah dulu sedikit. Nah, Mas Jama coba pimpin teman-teman ulangi. Min aina anta? Min aina Ana minal Yaban. ana Wa min aina Ammar? Huwa minas Sin. Wa min aina Hamid? Wa minal Hindi. Aina Abbas? Kharaja. Aina Dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhab. Oh ya, alhamdulillah selesai ya. Nah, timbul pertanyaan. Oh, Mas Yama nih kenapa belakangnya disukunin? Banyak yang dimatikan gitu ya. Aina Abbas, kenapa bacanya enggak Abbasun gitu. Karena kalau dalam percakapan, kalau ngobrol pakai bahasa Arab itu disukunkan gitu ya, disukunkan. Contoh misalkan dalam salam aja. Salamnya orang Islam itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belakangnya kan tuh ada haknya. Kadang kalau kita haknya ketinggalannya wabarakatuh, kurang. Harusnya tuh ada hak.
Nah, sebetulnya itu disukunkan. Kalau tidak disukunkan nanti wabarakatuhu gitu. Katuhu gitu ya. Nah, tapi kalau orang Sunda jangan jadi wabarakatuh kencak jangan ya. Alhamdulillah. Itu ya. Nah, kita kemarin sudah ini udah. Kita ke bagian yang atas ya. Ke bagian yang atas. Kita praktekkan dulu ya, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Nomor 5, 6 dan 7. Ya. Man kharaja minal fasli Man kharaja minal Dan fasli fasli. kharaja at-talibu minal madrasah kharaja Kharaja at-talibu minal minal madrasah madrasah wa dhahaba ila suq. dhahaba ila dhahaba suq ila suq Nomor 7. Khadijah minas Sin Khadijah jah minas minal Sin sin wa Khalid minal Yaban. wa Khalid Khalid minal minal Yaban. Yaban. Oke, silakan diterjemahkan. Man kharaja minal fasli. Siapa yang Siapa keluar yang dari keluar dari kelas? kelas? Keluar dari kelas. Itu yang pertama dibacanya man ya. Yang kedua min gitu ya, jangan man sama man. Man kharaja mana enggak ya. Man kharaja minal fasli, man siapa, kharaja keluar, min dari al fasli kelas gitu ya. Siapa yang keluar dari kelas gitu ya. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas gitu. Nomor 6. Kharaja at-talibu minal madrasati. Artinya Yang keluar dari yang keluar Siswa itu keluar dari dari sekolahnya. dari sekolahnya. Ya, kharaja keluar atau libu siswa gitu ya, siswa atau pelajar min dari al madrasah sekolah. Berarti keluar siswa itu gitu ya, siswa tersebut minal madrasah dari sekolah. Tapi nggak enak nih. Subjeknya harus dikedepankan. Subjeknya siswa. Berarti jadi siswa keluar dari kelasnya. siswa keluar dari kelasnya. Wa dhahaba ila suqi. Artinya Dan dia Pergi ke pasar. dan dia pergi ke pasar ya. Suq itu artinya pasar ya. Nomor 7. Khadijah minas Sin. Khadijah berasal dari Cina. Khadijah berasal dari Cina. Berasal dari Cina. Wa Khalid minal Yaban. Dan Khalid berasal dari Jepang. Berasal dari Jepang. Ya, mantap. Mumtaz. Oke, sampai sini hunaka soal. Ada pertanyaan? Hal hunaka soal. Maaf insyaallah. Laisa hunaka. Laisa hunaka. Enggak, jangan laisa hunaka, maafi dong. Maafi aja. Itu jawabnya maafi. Latihan selanjutnya nomor 4. Latihan nomor 4. Do' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkanlah di titik-titik berikut ini huruf jar yang sesuai. Nah, itu isi ya, ada titik-titik. Nah, isi dengan huruf jar yang sesuai. Nah, Mas Jamal sebutin soalnya, teman-teman sebutin jawabannya. Al-kitabu titik-titik al-maktab. Ala. Ala ya, artinya al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Di atas meja. Bagus, mantap, Mumtaz. Kenapa jadi al-maktabi enggak al-maktabu? Karena ada huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Mantap, Mumtaz. Khansa bagus sekali jawabannya. Nomor 2. At-talibu titik-titik al-fasl. Minal fasli. At-talibu fil fasli. Fil fasli. Fil fasli bisa. Minal fasli. Oh, yang tepat fi ya, yang tepat fi ya. Fi. Tapi bisa juga kalau naik ke atas kelas jadi ala. Ya, tapi yang lebih tepat fi ya. At-talibu fil fasli. At-talibu siswa itu atau siswa tersebut fi di dalam al-fasli. Al-fasli kelas ya. Nomor 3, kalau kelas al-faslu. Kalau sekolah
Al-madrasah. Madrasah. Kalau universitas. Al-jami'atu. Kalau WC. Al-mirhadu. Oh iya, ada dua bisa al-hammamu, satu lagi sama al-mirhabu. Mantap, mumtaz. Nomor 3. Zahaba Hamidun titik al-jami'ah. Ilal Betul. Ya, zahaba pergi, Hamidun Bapak Hamid gitu atau Akang Hamid titik al-jami'ah, universitas ya. Berarti jawabannya ila. Zahaba Hamidun ila jami'ah. Hamid pergi ke jami'ah, universitas. Jami'ati apa jami'atu? Jami'ati. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar. Ya, mantap, mumtaz. Nomor 4. Kharaja al-mudiru titik al-madrasah. Minal. Minal madrasati. Kharaja al-mudiru minal madrasati. Ya, kharaja keluar, al-mudiru pimpinan berarti kepala sekolah ya. Min dari al-madrasah sekolah. Berarti keluar kepala sekolah dari sekolah. Enggak enak nih. Jadi harus gimana nih? Kepala sekolah keluar dari sekolah. Ya, subjeknya dikedepankan. Kepala sekolah keluar dari sekolah. Mantap, mumtaz. Nomor 5, terakhir. Zahaba Muhammadun titik as-Sin titik al-Yaban. Minasin ila Yaban. Oke, alhamdulillah. Zahaba Muhammadun. Muhammad pergi titik dari Cina ke Jepang. Alhamdulillah ini mudah ya, insya Allah ya. Udah bisa, alhamdulillah. Al-kalimatu al-jadidatu. Oke, ini kita baca saja. Mas sekali, teman-teman sekali. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Al-faslu. Al-faslu. Al-hammamu. Al-hammamu. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Al-matbakhu. Al-matbakhu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-jami'atu. Al-jami'atu. As-suqu. As-suqu. Al-yabanu. Al-yaban. As-sinu. As-sinu. Al-hindu. Al-hindu. Al-filibinu. Al-filibinu. Al-mudiru. Al-mudiru. Zahaba. Zahaba. Kharaja. Kharaja. Oke, mantap, mumtaz. Ini kata-kata yang baru yang kita pelajari di bab 4 ya. Ada berapa nih? 4 kali 4, 16. 16 kurang 1, 15. Masya Allah nih, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini harus disyukuri juga. Alhamdulillah. Oke, sekarang coba. Ini layarnya tidak dimatikan ya. Silakan diterjemahkan. Mas Jamal sebut bahasa Indonesia, teman-teman terjemahkan ke bahasa Arab. Jepang. Al-yabanu. Kalau keluar. Kharaja. WC. Al-mirhadu. Bisa ya dua-duanya, al-hammamu sama al-mirhadu. Cuma kalau setahu Mas Jamal gitu ya, untuk al-mirhadu itu WC, water closet gitu ya, tempat untuk buang air. Nah, kalau al-hammam itu termasuk tempat mandi gitu. Karena kan biasanya di ini ya dipisahin. Kalau di kita di Mas Jamal maksudnya disatuin sama aja gitu ya. Buang air dan mandi di situ, maksudnya satu ruangan. Ya Allahu a'lam. Cuma kita samakan saja ya sinonim. Nah, kemudian sekolah. Al-madrasatu. Kalau apel. At-tufah. Kalau pasar. As-suq. Kalau kaya. Ghani. Al-ghani. Ghaniyun. Kalau enteng.
Khafifun. Khafifun, bagus. Kalau apakah? A. Ada. Ya, bisa dua ya, bisa bisa hal ya, bisa bisa hal, sama artinya. Allahu Akbar. Iya, nah di bagian akhir halaman 26 itu ada fi ala min ila. Fi artinya Di. di atau di dalam ya. Di atau di dalam. Kalau ala Di atas. di atasnya tapi nempel gitu ya. Kemudian min Dari. itu dari. Kalau ila Ke. bisa ke, bisa kepada gitu ya, nanti tergantung konteks kalimatnya. Nah, ini min hurufil jarri, termasuk huruf-huruf jar. Nah, huruf jar ini ada banyak, di antaranya adalah 4 ini, fi, ala, min, ila. Fungsinya apa? Fungsi dari huruf jar adalah menjadikan huruf setelahnya, huruf yang terletak setelah huruf jar itu menjadi berharokat akhir kasroh. Gitu ya, berharokat akhir kasroh. Gitu ya. Jadi misalkan dari Allah, bahasa Arabnya min Allahi. Nah, jadi cuma disatukan jadi minallahi. Nah, gitu bukan minallahu begitu. Kemudian kalau misalkan ada yang meninggal, kita bilangnya apa? Inna lillahi. Inna lillahi. Itu enggak inna lillahu. Karena apa? Karena ada sebelum kata Allah itu ada li. Li itu salah satu dari huruf jar. Nah, cuma kita belum belajar ya kalau di buku itu ya. Salah satu huruf jar yang lain yaitu li. Ya, artinya milik atau punya. Gitu ya. Nanti insya Allah di depan kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Yap. Ad-darsul khamis, pelajaran ke-5. Ad-darsul khamis, pelajaran ke-5. Taib. Kita coba baca dulu, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Ini percakapan antara Sa'id dan Yasir. Ya, percakapan antara Sa'id dan Yasir. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Kitabu Muhammad hadza ya Yasir. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunak. Huwa alal maktabi hunak. Aina daftaru Ammar? Aina daftaru Ammar? Huwa ala maktabil mudarris. Huwa ala maktabil mudarris. Qalamu man hadza ya Ali? Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarris. Qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarris? Aina haqibatul mudarris? Hiya tahtal maktab. Hiya tahtal maktab. Oke, mantap, mumtaz. Oh, Mas Jamal ini kenapa baknya tidak qalqalah? Wah, ini kan bukan ngaji, gitu ya, bukan baca Al-Quran. Kalau dalam belajar bahasa Arab, yang penting panjang pendek dan hurufnya tidak tertukar, itu saja, gitu ya. Kalau qalqalah, kemudian ikhfa, kemudian idgham dan lain sebagainya itu enggak perlu, karena hukum tajwid itu hanya berlaku bagi Al-Quran saja. Makanya nanti ketika khutbah misalkan ya, ada yang khutbah Jumat, innal hamdalillah misalkan, nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Wah, ini inna ini gunnah, harusnya 3 ketukan, harusnya inna. Enggak gitu. Itu kan sedang muqaddimah, gitu ya, sedang muqaddimah bukan sedang membaca Al-Quran, gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Oke, kita bahas sedikit. Kita bedah. Ini udah mulai gundul-gundul ya. Enggak gundul, ini Arab ini
pitak, Arab pitak ya. Enggak gundul sekali, ada sedikit-sedikit tanda bacanya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir, kata Said, satu huruf A, artinya apa tuh? Apakah Apakah kitabu Muhammadin apakah kitabmu Muhammad? Hadza ya Yasir. Ini nanti kita bahas dulu ya. Kalau kitab artinya Buku. buku. Kalau Muhammad, orang namanya Muhammad. Nah, jadi nanti akan ada istilahnya dua kata yang digabungkan atau istilahnya kata majemuk. Ya, kata majemuk. Dua kata yang digabungkan. Contoh dalam bahasa Indonesia, misalkan ada mata, ada hari. Mata itu adalah alat untuk melihat, ya, panca indera. Ya, alat untuk melihat. Nah, kalau hari itu berarti ya hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi ketika digabungkan matahari, jadi apa tuh? Benda langit yang menyinari. Jadi benda langit gitu ya, benda langit yang menyinari bumi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kitab, ada Muhammad. Bahasa Arab apa artinya kitab adalah buku. Muhammad orang, namanya Muhammad. Tapi kok ini jadi nggak pakai alif lam dan nggak pakai tanwin. Nah, ini kaidahnya seperti ini, teman-teman ya. Kaidahnya seperti ini. Jadi misalkan contoh bahasa Arabnya utusan adalah rasulun, pakai tanwin, rasulun. Kemudian bahasa Arabnya Allah ya, bukan bahasa Arabnya Allah. Maksudnya tuh nama dari Tuhan kita atau sesembahan kita adalah Allah. Kemudian digabungkan, ya, digabungkan. Dua kata digabungkan. Jadi satu kata yang memiliki makna baru. Itu adalah kata majemuk. Jadi Rasulullahi. Nah, kaidahnya gimana? Kaidahnya kata pertama tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Jadi rasulu, gitu. Nggak boleh rasulun, nggak boleh arrasulu, nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Jadi rasulu. Kemudian kata kedua itu harus kasroh. Kata kedua harus kasroh. Jadi Rasulullahi. Artinya apa? Artinya adalah utusan Allah. Utusan Allah. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, ini maknanya adalah dua kata yang digabungkan. Dua kata yang digabungkan sama kayak tadi, mata dan hari digabungkan jadi matahari gitu. Dua kata awalnya punya makna masing-masing gitu. Tapi ketika digabungkan maknanya jadi makna baru gitu. Contoh lagi nih misalkan. Rumah sakit. Ya, rumah sakit, betul, mantap, Mumtaz. Rumah ya tempat tinggal gitu ya. Sakit ya marid gitu ya. Tapi ketika digabungkan rumah sakit, itu bukan berarti rumahnya sakit gitu. Bukan kan, tapi tempat gitu ya, tempat. Ngerti ya sampai sini ya? Insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, di dalam bahasa Arab pun ada yang seperti itu gitu ya. Namanya nanti, kalau nanti namanya nanti aja ya. Nah, intinya konsepnya seperti itu. Nah, kita Bu Muhammadin itu salah satu bentuknya. Salah satu bentuk dua kata yang digabungkan. Kitabun artinya buku, Muhammadun artinya orang yang namanya Muhammad gitu. Digabungkan berarti kita Bu Muhammadin, bukunya Muhammad gitu. Jadi caranya nerjemahinnya gimana? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini buku Muhammad gitu ya? Apakah ini buku Muhammad? Ya Yasir. Nah, kalau ya Yasir, Yasir itu nama orang ya. Nama orang yang diajak bicara ya, Akang Yasir gitu. Nah, kalau ya yang sebelumnya ya Yasir itu ya yang pertama adalah kata untuk memanggil orang dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi misalkan nih Mas Jamal memanggil Kang Fajar, ya Fajar, itu pakai ya. Gitu ya. Kalau di sini yang dipanggilnya Yasir, jadi ya Yasir, wahai Yasir gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu gitu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah manggil gitu, manggil orang yang beriman pakai ya gitu ya. Ya. Begitu ya, jelas ya. Nah, jadi artinya apa? Akitabu Muhammadin hadza, apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? Nah, itu ya pertanyaan.
Jawabannya la, bukan atau tidak, bukan. Hadza kitabu Hamidin. Ya, ini bukunya Hamid. Nah, pertanyaannya, kenapa Hamidin bukan Hamidun? Karena menunjukkan buku itu punyanya Hamid. Nah, ya, betul, mantap Mumtaz. Ya, betul ya. Jadi menunjukkan bahwa bukunya itu milik Hamid atau jadi dua kata yang digabungkan gitu ya, dua kata yang digabungkan. Apa aja yang digabungkan? Kitabun sama Hamidun gitu digabungkan jadi kitabu Hamidin gitu. Sama kayak yang tadi ya, contoh misalkan utusan Allah, bahasa Arabnya Rasulullahi gitu, bukan Rasulullah, bukan. Bukan Rasulullahu, bukan, tapi Rasulullahi. Nah, kata keduanya wajib kasroh, gitu ya. Nah, makanya di sini kitabu Hamidin, bukan Hamidun, bukan Hamidan, gitu. Oke, kita lanjutkan. Aina kitabu Muhammadin artinya. Di mana? Di mana kitabnya Muhammad? Nah, kitabnya Muhammad, di mana bukunya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Buku Kitabnya tersebut ada di atas meja. Itu berada Ya, huwa di sini artinya dia, tapi maksudnya adalah buku tersebut ya, bukunya Tersebut. Muhammad. Buku tersebut alal maktabi di atas meja tersebut, meja itu gitu ya. Hunaka artinya di sana gitu ya. Dia maksudnya tuh mejanya yang di sebelah situ tuh gitu. Ya, hunaka di sana. Kemudian aina daftaru ammarin? di mana di mana Tulis buku sama. catatan Ammar. Di mana buku catatan Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Buku catatannya itu di di atas atas meja mejanya mudaris. guru. Di atas meja guru. Buku tersebut ada di atas meja guru ya. Nah, itu kenapa jadi maktabi? Karena didahului Karena huruf ada jar. Karena didahului huruf jar itu ala. Nah, kemudian yang al-mudarris itu kenapa jadi si, enggak su, enggak sa? Karena ada alif lam. Karena ada menunjukkan alif lam. Bukan. bukan Karena menunjukkan Memilikan. milikan. kepemilikan. Karena yang lebih tepat jawabannya adalah karena al-mudarris ini adalah dua kata yang digabungkan. Ya, digabungkan dengan maktab kata sebelumnya. Jadi maktabil mudarrisi. Ya, maktab artinya meja, mudarris artinya guru. Digabungkan meja guru. Meja guru. Kata keduanya wajib pakai kasroh gitu. Kalau kata pertama tidak wajib kasroh, tidak wajib domah, tidak wajib fathah, tergantung kata sebelumnya, gitu ya. Ini kalau didahului oleh huruf jar jadi kasroh, jadi ala maktabil mudarrisi. Nah, tapi kalau nggak ada ala berarti maktabul mudarrisi, gitu ya. Kita lanjutkan. Sa'id, kata Sa'id, qalamu man hadza ya Ali? Apa artinya coba? Pulpen ini punya siapa ya Ali? Ya, pulpen ini punya siapa? Kolam, pulpen, man itu siapa? Ya, jadi pulpen siapa? Hadza ini, ya, ini. Ya Ali, wahai Ali. Nah, cuma nggak enak ya. Pulpen siapa ini, wahai Ali? Nah, ini pulpen siapa yang lebih enak, gitu ya? Ininya dikedepankan. Ini pulpen siapa, wahai Ali? Nanya ke Ali, gitu ya. Hadza qalamul mudarrisi. Artinya, Ini pulpennya guru. ini pulpen guru. Ini pulpen guru. Oke, mantap. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Tas Tas itu di bawah meja. Meja. Ini ada gambarnya ya. Ya, hiya dia perempuan, tapi maksudnya adalah tas tersebut ya. Haqibah itu tas. Kemudian hiya adalah kata ganti untuk perempuan ya. Artinya bukan dia tapi tas tersebut gitu ya. Di sini lebih tepatnya tas tersebut tahta di bawah al-maktabi, di bawah meja. Oh, ini kenapa jadi al-maktabi ya bukan al-maktabu, karena didahului oleh tahta.
ya, didahului oleh tahta. Oke. Hunaka soal sampai sini? Nggak ada ya? Oke, Taib. Kita lanjutkan. Nah, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunak. Aina daftaru Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarris. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarris? Aina haqibatul mudarris? Iya tahtal maktab. Oke, alhamdulillah. Bagus, mantap, mumtaz. Nah, ngerti ya sampai sini ya? Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini latihannya dilewat saja dulu ya. Dilewat saja. Nah, ini kita ke yang latihan kedua. Latihan kedua. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi. Nah, adhif al kalimat al-ula ila tsaniyah. Ya. Idhofatkan kata pertama ke kata kedua. Maksudnya idhofatkan itu digabungkan, gitu ya. Gabungkan kata pertama dengan kata kedua. Ya, ini perintahnya adalah gabungkan dua kata berikut ini. Nomor satu nih misalkan, qalamun sama hamidun. Digabungkannya gimana? Nah, kita bahas dulu di atas. Kitabun sama Muhammadun. Kitabun artinya buku. Muhammadun orang yang namanya Muhammad. Nah, kalau digabungkan nggak kayak gini, nggak kitabun Muhammadun, nggak gitu, salah. Ya, digabungkannya caranya yang kata pertama tidak boleh pakai alif lam. Ya, syaratnya satu tidak boleh pakai alif lam. Yang kedua tidak boleh pakai tanwin. Ya, jadi tidak boleh al-kitabu, tidak boleh kitabun. Kata pertama tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Jadi cuma boleh kitabu saja. Nah, kata kedua wajib kasroh. Wajib kasroh. Gitu, tanda bacanya kasroh. Berarti Muhammadin, bukan Muhammadun, bukan Muhammadan. Nah, digabungkan jadi kitabu Muhammadin gitu ya. Nah, yang di sebelah kiri maktabun sama al-mudarrisu digabungkan. Bukan maktabun al-mudarrisu, bukan, salah. Ya, syaratnya 3. Kata pertama tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam, berarti maktabu saja. Maktabu saja itu. Kemudian kata kedua harus kasroh. Berarti al-mudarrisi. Nah, jadi digabungkan maktabul mudarrisi gitu ya. Semoga paham ya, insya Allah ya. Kita coba praktekkan nih satu orang tiga nomor saja. 3 nomor. Sekarang siapa yang siap menjawab soal di bawah? 3 soal, 3 soal. Ayo. Boleh saya Ustaz? Oke, Kang Zeni ya, ahlan wa sahlan. Ya, 3 nomor ya. Silakan. Qala Muhammadin. Baitu Abbasin. Satu Aliyin. Ya, oke, mantap, mumtaz, alhamdulillah. Yang lain? Yang siap? Nur Boleh, 3 nomor lagi.
Daftaru Sa'idin. Mindilu Yasirin. Dinya panjang. Mindi. Oh ya. Mindilu Yasirin. Qamisu Ammarin. Oke, mantap, Mumtaz. Alhamdulillah. Yang lain? Ana Ustaz. Ya, siapa tuh? Oh, Teh Hasna ya, silakan. 3 nomor. Sariru Khalidin. Miftahul baiti. Dukanut tajiri. Oke, alhamdulillah, mantap, Mumtaz. Bagus. Yang lain? Yang belum? Siapa nih yang jadi korban? Kang sini udah, Tinarma udah. Teh Fitri belum? Boleh. Nah, Ustaz. 3 nomor. Yang mana? Sekarang tadi yang sampai mana ya? Ya, sampai Baitun sama Al-Muhandisu. Baitul Muhandisi. Betul. Ismul walid. Oh, bukan walidi dong. Kitabu. Wa-nya pendek. Afwan. Ismul walidi. Enggak walidi. Waladi. Walad Iya, apa walad. walad? Anak. Anak satu anaknya. Anaknya satu. Anak laki-laki. Anaknya satu. Ya, ismul waladi. Ya nggak apa-apa. Nama anak laki-laki. Gitu. Terus satu lagi? Kitabullahi. Ya, oke. Alhamdulillah, mantap, Mumtaz. Terakhir nih, cuma 2 nih yang terakhir. Yang belum. Teh Nadira deh. Oh iya, Bu Nur ya boleh, silakan. Bintu al-tabibi. Tapi at-tabibi alif lam syamsiyah. Bintu. Bintu tabibi. Bagus. Satu lagi. Miftahus sayyarati. Oke, alhamdulillah, bagus, mantap, Mumtaz. Ngerti ya? Miftahus sayyarati. Kunci mobil. Ya, 2 kata yang digabungkan. Ya, bagus, alhamdulillah. Kita loncat ke latihan selanjutnya. Iqra waktu ma'dhabti awakhir kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberikan tanda baca setiap akhir kata berikut ini. Oke. 5 poin sekarang. 5 poin ewang. Yang belum. Khansa belum, Khansa. 5 ya. Dibaca. Ya, dibaca aja. Babul madrasati. Lanjut. Himarur rajulu. Wait. Kata kedua harus kasroh. Himarur rajuli. Bagus. Baitu hamidi. Din. Baitu hamidin. Sayyaratul mudirin. Enggak mudirin. Kalau udah pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Kalau pakai tanwin, nggak boleh pakai alif lam. Gitu ya. Jadi, sayyaratul Mudiri. Ya, bagus. Satu lagi. Mindilu amarin. Oke, alhamdulillah, mantap, Mumtaz. Sekarang Teh Nadira, boleh? 5 poin. Ada? Ada ya? Ismi berarti Kang apa gimana? Enggak dong, domah dong. Kalau enggak ada. Ismu tolibu. Enggak tolibu. Kata kedua harus kasroh. Jadi? Ismu tolibi. Dimasukkan ismut tolibi gitu. Oke. Ismu tolibi. Toknya yang panjang.
Ismu tolibi. Nah, bagus. Yang kedua, Baitullah. ha hi hu. Ha hi apa hu? Hu. Wah, enggak hu dong. Hi. Ah, ya kata kedua harus kasroh. Berarti baitullahi. Ya, bagus. Mantap, Mumtaz. Baitullahi. Terus? Fi kitabillah. Fi kitabullahi. Oh, enggak dong. Kalau ada fi berarti harus jadi Kasroh. jadi fi ya kasroh dong. Fi kitabi. Halo? Sinyal Kaisa. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Ini dilanjut dulu sama yang Kang Fajar belum. Kang Fajar belum. Sok. Yang tadi Kang Fajar. Fi kitabi. Halo. Halo. Ada. Berarti jadi fi kitabillah. Fi kitabillah. Betul. Fi kitabillahi. Jadi hi dong. Kan digabungkan. Dua kata digabungkan. Fi kitabillahi. Ya, gitu bagus. Dua lagi. Min baiti mudarrisi. Baitil. Min baitil mudarrisi. Atau salah? Betul. Tapi da-nya tidak panjang. Mudarrisi langsung ya ke tasdid. Min baitil mudarrisi. Ya. Terakhir. Ala maktabil mudarris. Bukan mudarris, itu nggak ada sin. Ala kitabil. Oh, enggak kitabil. Betul tadi. Maktabil. Oh ya, maktabil. Apakah dibacanya nggak bisa? Apa ayo? Mudiri ya. Oh, mudiri. Bukan modal. Mudir. Ya, ala maktabil mudiri. Itu ala maktabil mudiri. Kenapa maktabi enggak maktabu? Karena sebelumnya ada ala. Karena sebelumnya ada ala. Ya. Itu mantap, Mumtaz. Ya, alhamdulillah. Kita coba praktekan. Mas Jamal kasih contoh dulu sekali, teman-teman sekali. Babul madrasati. Babul madrasati. Himarur rajuli. Himarur rajuli. Baitu hamidin. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Ismut talibi. Ismut talibi. Baitullahi. Baitullahi. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Oke, alhamdulillah. Ngerti ya? Alhamdulillah. Sekarang coba kita bahas dulu tentang 3 syarat tadi ya. 3 syarat dari menggabungkan 2 kata. Syaratnya ada 3 tadi ya. Kang Fajar, coba Kang Fajar. Ada nggak ini Kang Fajar ya? Halo, Kang Fajar?
Iya, belum ada. Teh Uci belum. Teh Uci, coba. Syarat dari dua kata yang digabungkan apa? Ada 3 tadi. Kata pertama tidak beralif lam, harokatnya domah. Kata kedua Enggak harus doma, ya. Tadi udah betul. Tidak boleh pakai alif lam. Itu 1, betul. Nomor 2. huruf kedua Bukan huruf kedua, kata kedua. Kata keduanya kasroh. Terus satu lagi apa ya? Satu lagi Allah alam. Satu lagi boleh pakai tanwin nggak? Tidak boleh tanwin. Yang mana? Yang kata pertama. Ya betul, mantap, Mumtaz. Syaratnya ada 3 ya dalam menggabungkan 2 kata. Ya, 1 tidak boleh pakai alif lam, 2 kata pertamanya tidak boleh pakai tanwin. Nah, syarat ketiga kata keduanya harus kasroh. Ya, alhamdulillah. Mantap, Mumtaz. Teh Uci, bagus. Oke, kita ke latihan keempat. Nih yang belum baca siapa nih? Oh, Nayira belum. Nayira boleh nomor 1 sama nomor 2. Silahkan dipimpin teman-temannya. 1, 2, 3. Aina baitul mudarris. Yang lain ikutin. Aina baitul mudarrisi. Huwa ba'id. Wa ba'idun. Huwa ba'idun. Oke, bagus, mantap. Nomor 2. Al-Qur'an. No. Iya. Al-Qur'anu kitabun wahid. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, bagus, mantap, Mumtaz. Yep. 2 nomor lagi yang belum. Teh Iza, silakan. Nomor 3 dan nomor 4. Al-Ka'batu. Alaihi wasallam. Iya. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullahi. Oke, kita coba ulangi ya. Al-Ka'batu baitullahi. Silakan. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Oke, bagus, mantap, Mumtaz. Ini kalau sallallahu alaihi wasallam itu tidak berubah ya. Kalau di buku-buku bahasa Indonesia itu tulisannya SAW gitu, maksudnya sallallahu alaihi wasallam itu. Biasanya cuma wasallam aja ya. Nah, itu yang lengkapnya itu dibaca wasallama gitu. Itu tidak berubah. Ya, itu tidak berubah. Kemudian itu bentuk doa gitu ya, doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagus. Yang belum siapa nih? Udah semua nih kayaknya, alhamdulillah. Kang Fajar belum kedengaran suaranya tadi. Baik, kita lanjutkan dulu saja. Ini kita sampai nomor 10, kemudian kita tutup insyaallah. Oke, baik. Nomor 5 ya, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri.
Kharaja al-mudarrisu minal min ghurfatil mudari. Mudir ya. Ya. Itu enggak mina tapi min karena tidak ada alif lam ya, min. Ya. Sekali lagi. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Oke, bagus. Nomor 6. Hadza baitu Hamidin. Hadza baitu Hamidin. Wa dzalika baitu Khalidin. Wa dzalika baitu Khalidin. Nomor 7. Ibnu Ammarin Talibun. Ibnu Ammarin Talibun ya. Ibnu Ammarin. Nah, pakai tanwin. Talibun. Sekali lagi. Ibnu Ammarin Talibun. Ibnu Ammarin Talibun. Wa ibnu Yasirin Tajirun. Wa ibnu Yasirin Tajirun. Tajirun apa tajirun? Pedagang. Pedagang. Ya, bagus. Mantap. Kalau guru. Mudarris. Kalau dokter? Tabib. Ya, alhamdulillah bagus. Nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun. Wa baitut tajiri qaribun. Wa baitut tajiri qaribun. Qaribun apa qaribun? Dekat. Dekat. Kalau jauh? Ba'id. Kalau jadul? Qadimun. Kalau dingin? Baridun. Baridun. Bagus, mantap. Mumtaz. Nomor 9. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Taknya panjang dong. Sekali lagi. Aina miftahul baiti? Bagus, mantap. Itu kenapa kok baiti enggak baitu? Menggabungkan dua kata. Karena dua kata yang digabungkan. Yang pertama miftah, artinya apa tuh miftah? Kunci. Kunci. Kalau al-bait? Rumah. Digabungkan jadi miftahul baiti. Ya, dua kata digabungkan miftahul baiti. Gitu ya, kunci rumah. Syaratnya ada 3. Apa aja? 1. Tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh tanwin. Dan bukan tidak boleh ada alif lam. Kata pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Kata pertama. Kemudian kata pertama tidak boleh pakai alif lam. Syarat kedua. Kata yang kedua harus kasroh. Kata kedua harus kasroh. Yang ketiga. Kata pertama tidak boleh tanwin. Kata pertama tidak boleh pakai tanwin. Bagus, mantap, mumtaz. Nomor 10. Man anta ya walad. Man anta ya walad. Ana ibnu Abbasin. Oke. Ibnun, apa ibnun? Anak laki-laki. Anak laki-laki sama seperti waladun. Ya. Waladun. Kalau ayah apa ayah? Abun. Abun. Bisa abun, bisa walidun. Nah, ya tadi ada yang baca waladun jadi walidun. Nah, itu kalau walidun bapak gitu. Kalau waladun anak gitu ya. Taib. Alhamdulillah.
Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ada? Iya, boleh. Tadi teh mana ya? Ada yang nggak bingung? Oh, sebentar belum ketemu. Iya, boleh, silakan. Yang lain dulu mungkin ya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kang Fajar ini nggak ada ininya, nggak ada suaranya. Ustaz Afwan. Ya, boleh. Yang nomor 7 Ustaz. Nomor 7. Coba dibaca Ya. soalnya. Aina ya. Aina Ammar. Ammarin. Ammarun. Amarun. Aina Ammarin Tolibun. Gimana? Sekali lagi. Tadi teh kedengarannya Ammarin atau Amarun Ustaz? Oh, Ibnu kayaknya. Bukan Aina. Ibnu, coba lihat. Oh, Ibnu. Oh iya ya Ustaz. Ibnu Iya. Ammarin. Tolibun. Tolibun. Iya, Wa betul. Ibnu Yasirin. Tajirun. Ya, betul. Kayak gitu, Nah, betul. Karena Ibnu ya. dua kata yang digabungkan gitu. Kalau Ibnu anak laki-laki, Ibnun anak laki-laki. Ibnu Kemudian apa Ammar. tadi? Ammar, Bapak Ammar maksudnya. Digabungkan Ibnu Ammarin gitu. Anaknya Ammar gitu. Anaknya Bapak Ammar. Tolibun, seorang siswa gitu. Bapak Ya. Ammar. Anaknya Ammar atau Bapak Ammar maksudnya gitu ya. Adalah Ya. Tolibun, seorang siswa. Gitu ya, jelas ya? Ya baik, Ustaz. Syukran. Ya, afwan. Kalau misalkan sebelumnya Aina, nah baru dhammah. Misalkan Ya. Aina Ammarun. Nah, Aina Ammarun karena kalau Aina sama Ammarun nggak bisa digabungkan. Aina Ya. kan di mana? Ammar, Bapak Ammar. Nggak bisa digabungkan. Di mana Ammar? Itu kan pertanyaan, bukan yang digabungkan. Ya. Begitu. Ada yang ditanyain dulu? Yang lain barangkali ada yang mau bertanya? Afwan Ustaz, Ya, boleh. yang tadi berarti Tolibun itu khobar. Yes, betul. Kalau khobar bisa dimasukin alif lam atau enggak Ustaz? Wah, nggak boleh. Nggak boleh alif Enggak lam. ya? Jadi kaidahnya misalkan kita waktu di pertemuan berapa tuh bikin kalimat ya. Contoh misalkan buku itu baru, bahasa Arabnya Kitabu jadidun. Alkitabu. Alkitabu jadi duna. Alkitabu itu mubtada. Kenapa alkitabu jadi mubtada? Karena berada di awal kalimat. Nah, karena berada di awal kalimat. Kemudian jadidun itu sebagai khobar. Kenapa? Karena melengkapi makna mubtada. Nah, dari situ kita perhatikan alkitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Oh, kalau mubtada dia harus khusus. Nah, bentuk khususnya ini nanti ada yang pakai alif lam misalkan alkitabu, ada yang nggak pakai alif lam tapi khusus. Kalau nggak pakai alif lam tapi khusus contohnya apa? Contohnya misalkan kayak apa ya? Kayak merek misalkan merek mobil atau merek motor, merek HP gitu. Atau misalkan nama ini apa media sosial atau YouTube misalkan. YouTube bagus. Nah, bahasa Arabnya YouTube Jamil misalkan. Bisa kayak gitu ya atau Jayyid gitu bisa atau Thayyib bisa. Nah, YouTube ini nggak pakai alif lam, tapi kita tahu khusus ya. Karena kan YouTube hanya ada itu saja ya, satu-satunya gitu ya, nggak ada yang lain. Nah, kemudian khobarnya kita lihat yang tadi. Alkitabu jadidun. Alkitabu, apa tadi? Mubtada itu harus khusus. Ya, harus khusus. Tapi kalau khobar jadidun. Nah, ini harus umum. Kalau umum berarti nggak boleh pakai alif lam. Begitu ya? Tidak boleh pakai alif lam. Begitu. Ya, semoga terjawab. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ya, Toib yang lain? Ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan pekan ini. Untuk tugasnya nanti insya Allah menyusul di grup ya, insya Allah ya.
Barakallahu fikum, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang perlu rekamannya nanti mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Barangkali tadi terlambat hadirnya atau berhalangan hadir atau wah ini saya belum paham nih, nanti ditonton lagi di rekaman ya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi antum semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya wa iyyakum wa iyyaka ya.